Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah akhirnya menetapkan batas atas biaya tes usap atau swab test dengan metode PCR, yaitu senilai Rp900.000. Penetapan ini diharapkan dapat lebih mempermudah akses masyarakat untuk melakukan swab test secara mandiri. Setelah lama dinanti, pemerintah pada Jumat kemarin akhirnya menetapkan tarif batas tertinggi pemeriksaan swab secara mandiri sebesar Rp900.000. Nilai tersebut merupakan hasil rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang telah memperhitungkan tingkat kemampuan masyarakat untuk mengakses tes swab. Berdasarkan rekomendasi BPKP yang juga akan diumumkan oleh BPKP bahwa untuk pengetesan swab test melalui PCR harga akan ditentukan maksimalnya Rp900.000. Nah ini nanti sesudah diumumkan oleh BPKP, Kementerian Kesehatan akan membuat Pak Menkes akan membuat surat edaran. Penetapan harga acuan tertinggi tes swab ini telah melalui kajian selama 3 kali, dengan menghitung berbagai biaya mulai dari sumber daya manusia hingga harga alat yang digunakan. BPKP serta Kemenkes juga akan melakukan pengawasan terhadap harga acuan yang sudah ditetapkan ini. Tertinggi biaya pengambilan swab ini, kami menghitung komponen biaya yang terdiri atas yang pertama adalah jasa pelayanan atau jasa SDM. Untuk jasa pelayanan ini tentunya kami menghitung jasa pelayanan yang terdiri atas jasa dokter. Namanya adalah dokter mikrobiologi klinik atau patologi klinik, kemudian tenaga ekstraksi, jasa tenaga pengambilan sampel, dan juga tenaga ATLM. Biaya swab mandiri sebelumnya banyak dikeluhkan karena dinilai terlalu mahal. Di rumah sakit swasta, biaya bahkan bisa mencapai 1 hingga 3 juta dan bila ingin hasilnya lebih cepat, biaya tersebut bisa lebih mahal lagi. Tim Liputan, Metro TV. Sering dikeluhkan oleh warga karena harganya yang terlalu mahal, biaya untuk tes swab akhirnya memiliki standarisasi. Jumat kemarin pemerintah menentukan batas atas biaya tes swab yaitu sebesar Rp900.000. Apakah acuan biaya itu tepat dan apakah standar ini akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk melakukan tes swab secara mandiri? Saya akan berbincang dengan juru bicara COVID-19 PBID Dr. Erlina Bruhan dan pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Tonang Dwi Ardianto. Selamat sore Pak Tonang. Dr. Erlina. Selamat sore. Selamat sore. Saya akan ke Pak Tonang terlebih dahulu. Penetapan biaya tertinggi tes swab sebesar Rp900.000 ini jadi kabar baik atau sebaliknya kalau buat PERSI? Bagi kami, semua yang baik demirat itu adalah kabar baik. Jadi kami alhamdulillah apapun sudah ada penetapan. Nah sekarang saya tinggal membahas mengenai bagaimana kita melaksanakannya. Nomor satu, saya mohon izin untuk harus mengoreksi dulu. Yang betul bukan tes swab ya, yang betul adalah tes PCR. Swab itu cara mengambil sampel, karena itu juga untuk rapid test antigen juga swab. Karena yang kedua, dalam hal bicara PCR ini, sebetulnya sekali lagi saya ingin menekankan. Selama ini kita sudah melakukan pemeriksaan swab untuk epidemiologi COVID itu sudah 2 juta lebih. Dari itu hampir semua adalah gratis, yaitu dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan rumah sakit yang melakukan perawatan COVID. Nah, yang menjadi topik kita sebetulnya yang sekitar ya maksimal mungkin 5% saja dari 2 juta itu, yaitu PCR yang dilakukan oleh orang secara mandiri. Ya. Ini biasanya dilakukan oleh karena syarat perjalanan atau atas keinginan sendiri. Itu sebenarnya yang kita bahas ya dengan soal harga ini. Oke, Pak Tonang mungkin bisa dijelaskan kalau yang gratis itu syaratnya apa dan kalau yang mandiri kan kita tahu itu atas dasar kemauan masyarakat, tapi yang bisa gratis itu selama ini seperti apa syaratnya? Jadi dalam penanganan COVID itu ada namanya penyelidikan epidemiologi. Begitu ada satu kasus yang positif, maka akan dilakukan tracing atau pelacakan. Jadi tes satu menghasilkan positif satu atau konfirmasi, ada pelacakan. Disebut dengan namanya kontak erat. Nah yang kontak erat inilah kemudian dilakukan pemeriksaan, sampai akhirnya didapatkan mungkin ada yang konfirmasi lagi, nanti berlapis lagi begitu terus-terusnya. Nah yang seperti ini dilakukan oleh rumah sakit yang merawat dan dinas kesehatan. Dan untuk itu semua adalah sekali lagi kami rumah sakit yang memeriksa PCR untuk kepentingan seperti ini itu tidak menarik biaya sama sekali selama ini. Sejak Maret sampai saat ini.
Baik, Dokter Erlina, sebetulnya Pak Presiden mengatakan meminta untuk adanya standarisasi soal biaya tes ini baik rapid maupun PCR sudah sejak 4 bulan yang lalu, tapi ini baru terrealisasi sekarang. Sebetulnya kita terlambat tidak untuk merealisasikan standarisasi harga tes PCR ini? Ya, untuk mengatakan terlambat itu kan relatif ya, karena ini perkembangannya selalu sangat dinamis. Tapi walaupun terlambat kan better late than never ya. Jadi seperti Dr. Tonang katakan, saya juga setuju bahwa segala sesuatu itu yang distandarisasi biasanya lebih baik dan lebih bisa diterima oleh semua pihak. Apakah dirasa hitung-hitungan Rp900.000 untuk alat kemudian tenaga medisnya itu sudah sesuai dengan standar, Bu, dan bisa dipatuhi oleh semuanya? Ya, jadi kan kita tahu bahwa yang menghitung ini orang yang mengerti hitung-hitungan ya, BPKP ya, mereka tahu harga reagen berapa, harga alat habis pakai berapa persentase yang diperuntukkan untuk biaya-biaya lainnya, dan angka 900 itu barangkali itu sudah merupakan angka yang memang sesuai. Tapi kalau tidak sesuai kan tentu nanti akan ada evaluasi dan kita lihat, karena memang biaya itu ada yang mahal ada yang murah, kan memang itu tadi. Nanti Dr. Tonang bisa menjelaskan. Ada orang yang meminta pemeriksaan itu dilakukan dalam 1 hari ada hasilnya. Tentu saja kan karena satu alat kadang-kadang untuk bisa running itu dia butuh misalkan ada yang 40 sampel, ada yang 90 sampel, 100 sampel. Nah, kalau hanya beberapa sampel tapi alatnya running, tentu saja itu membutuhkan biaya yang besar dibandingkan dengan kalau sampel yang running adalah sesuai dengan kapasitas alat, maka itu harganya bisa ditekan. Tapi karena memang ada permintaan untuk lebih cepat, biasanya saya kira rumah lab itu akan melakukannya, tapi implikasinya adalah biaya menjadi lebih tinggi. Oke, Dokter Tonang, kan selama ini ketika belum ada standarisasi, range harga untuk melakukan tes PCR itu antara 1 juta sampai 3 juta. Kecepatannya juga berbeda-beda. Nah, ketika ini sudah distandarisasi, ada juga yang bertanya-tanya apakah ini kualitasnya menjadi turun, apakah nanti semakin lambat lagi keluar hasil tesnya. Boleh dijawab nanti, kita harus sudah terlebih dahulu pemirsa, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan juru bicara COVID-19 PBID, Dr. Erlina Burhan, dan juga pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Dr. Tonang Dwi Ardianto. Pak Tonang, tadi terakhir saya menanyakan dengan harga Rp900.000 batas atas, apakah ini bisa jadi menurunkan kualitas maupun kecepatan keluarnya hasil tes PCR? Karena selama ini kan harganya range-nya di harga 1 juta sampai 3 juta, Pak. Baik, pertama soal kualitas dulu ya. Selama ini kita menggunakan sekitar 1 sampai 1,5 juta ya. Itu sebenarnya dengan harga reagen sekitar 700 sampai 1 juta. Nah, kalau sekarang pemerintah menetapkan di 900, kami mendengar informasi bahwa harga standar reagen itu sekitar 300-an saja. Nah, kalau memang benar bahwa harga reagen itu akan standar 300 ribuan, kami insya Allah masih bisa mengejar dengan kualitas yang sama pada harga 900 ribu tersebut. Kuncinya adalah tadi, harga reagen sekitar 300-an saja dan tersedia untuk kita gunakan semua. Sekarang untuk yang sifatnya kenapa lebih cepat, ada 2 pilihan sebetulnya. Jadi Dr. Erlina sudah menjelaskan, kalau mesin besar dengan kapasitas sampai 90 sampel, kita gunakan hanya untuk mengerjakan 1-2 sampel, tentu menjadikan dia mahal. Jadi kita kalau kursi pesawat, diisi yang 1. Pilihan kedua adalah menggunakan tes cepat molekuler, ini memang bisa cepat. Prosesnya cuma 1-2 jam, tetapi memang kapasitasnya lebih terbatas, ya 4, 8, sampai maksimal 16. Dan memang cartridge atau reagennya itu lebih mahal dan sulit dicari. Ini masalahnya. Demikian katanya. Jadi kalau yang reagen harga 300.000 itu untuk standarnya berapa hari keluar hasilnya, Pak? Pengerjaan PCR dalam pengertian siklus runningnya itu sebetulnya yang 4-6 jam. Tapi persiapan untuk mengelola sampel, sejak menerima, membuka, mempersiapkan dia untuk dicatat, sampai ke ekstraksinya dan seterusnya, ini yang panjang. Selama kapasitas laboratorium itu dalam kapasitas yang wajar, artinya dia mampu mengerjakan 200 juga mendapat 200, sebetulnya 1-2 hari selesai. Sebetulnya menjadi panjang ketika ada antrian. Nah, antrian ini menyebabkan menjadi penumpukan, akhirnya menjadi panjang biasanya. Begitu Bu. Oke, apakah nanti Pak dengan berlakunya standar ini ketika orang ingin supaya hasil tesnya
bisa lebih cepat, misalnya hanya dalam beberapa jam bisa keluar, apakah nanti harus ada ekstra cost yang dibebankan kepada orang yang meminta agar hasil tesnya bisa dikeluarkan dengan lebih cepat? Untuk itu saya kira malah Kemenkes harus sekalian aja meneruskan bahwa dengan penetapan 900 ini harusnya tidak ada soal pembedaan waktu, harusnya standar semua. Bahwa ada yang harus dengan beda waktu tentu harus dikecualikan. Mungkin menggunakan mesin DCM yang memang dia membutuhkan cartridge lebih mahal dan lebih sulit dicari. Ini sekalian aja kalau begitu Kemenkes menetapkan sekalian dalam hal penggunaan DCM dengan kapasitas yang berbeda tadi, reagennya juga akan berbeda harganya, barangkali bisa sekalian ditetapkan. Jadi malah menjadi sama-sama fair untuk semuanya. Baik, oke. Terakhir untuk Dr. Erlina, dari pandangan IDI, Bu, bagaimana sekarang kalau melihat perjalanan tes PCR kita yang sudah sampai 7 bulan sekarang ini, bagaimana kemampuan dan juga kecepatan tes PCR di Indonesia sejauh ini? Iya, kalau kita melihat laporan dari teman-teman IDI yang di daerah, bahwa memang PCR ini belum merata sampai ke kota-kota kecil, sehingga memang banyak sekali yang di daerah-daerah, terutama yang kota kecil itu hasilnya tetap lama karena terjadi penumpukan. Karena tidak semua lokasi punya alat PCR, sehingga harus dirujuk, ada di pooling kalau kemudian dikirim. Itu juga akan mempengaruhi kualitas pelayanan sebetulnya. Jadi memang kami dari organisasi mendorong pemerintah untuk menempatkan atau mendistribusikan PCR ini secara merata. Bukan saja PCR, tapi juga obat. Dan kalau kalian ngomong mumpung ada standarisasi, karena Dr. Tonang tadi mengatakan soal harga yang menurun, seharusnya memang pemerintah mulai saat ini berusaha menetapkan atau mengurangi pajak atau tax untuk alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan agar membantu pemerintah dan rumah sakit menetapkan harga yang bisa terjangkau. Jadi bukan saja untuk PCR dan alat-alatnya dan reagen, tapi juga untuk alkes yang lainnya dan juga obat-obatan. Baik, terima kasih atas catatan Anda Dr. Erlina Burhan dan juga Dr. Tonang Dwi Ardianto telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.